Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya ingin berbagi tips kesehatan bagi Bapak Ibu yang akan menjalankan ibadah umrah. Bapak Ibu, di materi kali ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, lamanya perjalanan umrah. Yang kedua, rute perjalanan umrah. Yang ketiga, mengenai kondisi alam di Saudi Arabia atau di Tanah Suci. Yang keempat adalah kegiatan-kegiatan selama menjalankan ibadah umrah. Yang kelima, terkait dengan resiko kesehatan yang mungkin terjadi pada Bapak Ibu yang menjalankan ibadah umrah. Kemudian yang keenam adalah antisipasi bagi Bapak Ibu jemaah umrah agar terhindar dari risiko kesehatan. Kemudian yang lainnya ada hal-hal penting terkait dengan hal-hal khusus selama menjalankan ibadah umrah. Baik Bapak Ibu jemaah umrah yang akan menjalankan ibadah umrah pada bulan ini, lamanya perjalanan umrah itu masing-masing travel atau travel perjalanan umrah itu berbeda-beda. Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, 14 hari, setengah bulan, 1 bulan. Itu bagaimana paket yang disajikan atau yang ditawarkan oleh masing-masing travel umrah. Kemudian terkait dengan rute perjalanan umrah, Bapak Ibu juga harus ketahui ketika Bapak Ibu akan menjalankan ibadah umrah, yang pertama mungkin Bapak Ibu akan mengadakan persiapan dulu dari mulai persiapan paspor, kemudian vaksin, ada vaksin meningitis, ada vaksin untuk influenza dan lain sebagainya. Terkait dengan vaksin meningitis, untuk jemaah umrah, pihak pemerintah Arab Saudi itu tidak diwajibkan. Tetapi saran saya, lebih baik Bapak Ibu jemaah umrah yang akan menjalankan ibadah umrah itu sebaiknya dilakukan vaksinasi meningitis. Dan sebagai vaksin anjuran adalah vaksin influenza. Kemudian rute perjalanan umrah ini Bapak Ibu dari rumah tentunya sudah memiliki paspor yang biasanya diurus oleh travel. Bapak Ibu akan persiapkan setelah dari rumah, nanti Bapak Ibu akan berangkat ke lokasi pemberangkatan umrah. Nah, di situ biasanya Bapak Ibu berkumpul, kemudian ada penerimaan terlebih dahulu, ada arahan-arahan, kemudian ada doa sebelum menaiki bis untuk perjalanan menuju bandara. Setelah Bapak Ibu siap berkumpul di tempat pemberangkatan, maka Bapak Ibu akan menaiki bis untuk selanjutnya diantarkan ke lokasi tempat penampungan sebelum keberangkatan, atau ada pula yang langsung ke bandara tempat keberangkatan Bapak Ibu untuk menjalankan ibadah umrah. Setibanya di tempat penampungan atau di bandara, maka Bapak Ibu nanti akan masuk ke bandara dan sebelumnya akan dilakukan pemeriksaan. Nah, untuk terkait hal ini, Bapak Ibu persiapkan paspornya, Bapak Ibu pegang. Karena nanti paspor ini penting dan jangan sampai hilang. Paspor ini adalah bukti identitas penting selama Bapak Ibu berada di luar negeri atau selama Bapak Ibu berada di Tanah Suci. Bukan KTP, tapi paspor. Nah, paspor ini adalah identitas internasional Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika akan memasuki bandara, siapkan itu paspor. Nah, setelah masuk ke bandara dan Bapak Ibu akan menunggu keberangkatan ke Tanah Suci yang akan diangkut oleh pesawat yang sudah dipersiapkan. Terkait dengan pesawat yang akan dipergunakan, itu tergantung dari travel menyewa pesawat yang akan membawa Bapak Ibu ke Tanah Suci.
ada Garuda, ada Saudi Arabia, ada Lion Air, Air Asia, dan lain sebagainya. Nah, ketika tiba waktu keberangkatan, maka Bapak Ibu akan memasuki pesawat. Di pesawat itu silakan Bapak Ibu duduk sesuai dengan nomor kursinya, dengan nomor seat-nya. Jadi Bapak Ibu silahkan duduk, dan kalau misalkan Bapak Ibu terpisah dari suami atau istri, dari pemilih dan sebagainya, sementara duduk saja dulu sesuai dengan seat-nya. Nah, terkait nanti akan tukeran dan sebagainya, silahkan diatur saja sesuai dengan kesepakatan. Perjalanan yang akan dijalani oleh Bapak Ibu berkisar antara 9 sampai 10 jam, mulai dari bandara keberangkatan sampai ke bandara yang dituju. Terkait dengan tujuan bandara, biasanya Bapak Ibu itu akan diberangkatkan dari bandara keberangkatan ke Bandara Amir Muhammad di Madinah. Jadi nanti Bapak Ibu akan tiba di Bandara Amir Muhammad yang ada di Madinah. Kemudian setelah tiba di Bandara Amir Muhammad, Bapak Ibu juga akan menjalani pemeriksaan-pemeriksaan. Kembali siapkan paspornya. Paspornya harus dipegang. Ingat, jangan hilang ya. Atau yang disimpan di tas paspor itu. Pegang, nanti akan diperiksa oleh pihak bandara, petugas bandara. Setelah lolos, nanti Bapak Ibu akan diterima oleh petugas travel yang sudah siap menerima Bapak Ibu di bandara yang ada di Saudi Arabia. Kemudian Bapak Ibu akan menaiki bis, dan setelah di bis biasanya Bapak Ibu nanti akan diantarkan ke hotel yang sudah dipersiapkan oleh panitia travel di Madinah. Setelah masuk ke ke hotel yang ada di Madinah, maka Bapak Ibu tunggu arahan dari ketua rombongan atau dari petugas travel. Kapan Bapak Ibu mulai melaksanakan kegiatan-kegiatan ibadah ataupun ziarah-ziarah ataupun city tour yang ada di Madinah. Berapa lama tinggal di Madinah? Itu kembali kepada paket yang sudah disampaikan oleh travelnya. Kalau misalkan 9 hari, bisa 5 hari di Madinah atau 4 hari di Mekah. Atau sebaliknya, 4 hari di Madinah, 5 hari di Mekah. Itu gimana rute perjalanan atau jadwal yang sudah dipersiapkan oleh pihak travel. Di Madinah, Bapak Ibu akan menjalankan ibadah sholat berjamaah. Kalau ibadah haji, itu ada yang namanya istilahnya sholat arba'in. Sholat 40 waktu tanpa terputus berjamaah di Masjid Nabawi bersama Imam Nabawi ya. Jadi itu yang biasanya jemaah haji lakukan. Nah, tidak ada salahnya bagi Bapak Ibu untuk menjaga sholat berjamaah ini di Masjid Nabawi. Jadi saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Nah, terkait dengan jam waktu sholat, Bapak Ibu jangan samakan dengan di tanah air, pas azan baru berangkat. Kalau Bapak Ibu pas azan baru berangkat ke Masjid Nabawi, biasanya Bapak Ibu tidak bisa mendapatkan shop salat di dalam masjid. Biasanya itu di luar masjid. Jadi akan di luar di pelataran masjid. Jadi kalau Bapak Ibu berharap bisa sholat di dalam Masjid Nabawi, maka 1 jam sebelumnya itu Bapak Ibu sudah berangkat ke Masjid Nabawi atau sudah berada di Masjid Nabawi. Setengah jam sebelumnya sudah berada di Masjid Nabawi. Dan setelah itu ada kegiatan lainnya, yaitu berziarah ke makam Rasulullah. Di situ ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab,
kemudian ada Sayyidina Utsman bin Affan. Di situ adalah ziarah. Dan selain itu, Bapak Ibu jemaah haji, selama di Madinah itu ada satu tempat di Masjid Nabawi yang namanya Raudah. Nah, bagaimana cara masuk ke Raudah itu? Nanti ada dua cara. Yang pertama, memang ini sudah ada tasreh, surat izin yang dimiliki oleh travel itu untuk jamaahnya secara keseluruhan untuk bisa memasuki Raudah. Jadi pakai itu biasanya nanti Bapak Ibu jemaah haji akan dipandu oleh petugas travelnya atau pembimbing ibadah travelnya untuk memasuki Raudah. Jadi tidak perlu lagi apa-apa, ikutin saja petugas travelnya. Nanti akan secara berombongan masuk ke Raudah. Selain itu, Bapak Ibu jemaah haji juga bisa masuk ke Raudah itu secara pribadi atau secara mandiri melalui aplikasi yang namanya aplikasi Nusuk. Itu Bapak Ibu jemaah haji, jemaah umrah, itu bisa di-download aplikasi Nusuknya. Lalu nanti di situ ada cara eh, mendaftarkan di aplikasi Nusuk itu. Nanti mungkin di video selanjutnya atau di video sebelumnya saya ada cara masuk Raudah dengan menggunakan aplikasi Nusuk. Nah, itu dua cara untuk memasuki Raudah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Bapak Ibu selama di Madinah itu ada juga ziarah-ziarah. Nanti biasanya ziarah ini dilakukan setelah sholat subuh biasanya. Setelah sholat subuh nanti Bapak Ibu akan kembali ke hotel dan nanti petugas travel akan mempersiapkan segala sesuatunya termasuk kendaraannya untuk membawa Bapak Ibu jemaah umrah mengadakan ziarah. Nah, ziarah yang akan dijalani oleh Bapak Ibu jemaah umrah diantaranya ke Masjid Kuba, Masjid Kiblatain, ke Jabal Uhud, dan Pasar Kurma. Itu adalah ziarah-ziarah yang sifatnya standar. Selain itu, biasanya pihak travel juga ada city tour. Jadi kunjungan-kunjungan ke kota-kota atau tempat-tempat bersejarah yang ada di kota Madinah. Itu tergantung dari paket atau jadwal yang dipersiapkan oleh travel umrah. Nah, Bapak Ibu jemaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah beberapa hari Bapak Ibu berada di Madinah, nanti Bapak Ibu akan diberangkatkan ke Mekah. Nah, sebelum berangkat ke Mekah ini, Bapak Ibu di hotel di Madinah itu sudah berpakaian ihram. Jadi Bapak Ibu mandi kemudian berpakaian ihram. Belum niat ya Bapak Ibu, jadi berpakaian ihram di Madinah. Nah, ada yang namanya istilahnya eh, apa ya, wadah perpisahan dengan Rasulullah. Biasanya sebelum meninggalkan kota Madinah, Bapak Ibu jemaah umroh itu akan berziarah ke makam Rasulullah. Jadi di situ sebelum meninggalkan kota Madinah, Bapak Ibu akan masuk dulu, akan berziarah dulu ke makam Rasulullah untuk pamitan mungkin di situ, wadah gitu ya, seperti itu. Nah, setelah Bapak Ibu berpakaian umroh, jangan niat dulu. Jadi nanti hanya berpakaian saja. Bapak Ibu dipersilakan untuk masuk ke bis yang sudah dipersiapkan. Jadi Bapak Ibu akan menjalankan umrah ya dari Madinah ke Mekah. Bapak Ibu naik bis sesuai dengan bis yang sudah dipersiapkan. Kalau jemaahnya banyak, biasanya itu bis sudah diberikan nomor. Jadi Bapak Ibu jemaah umrah itu duduk sesuai dengan bisnya. Apa di bis 1, bis 2, atau bis 3. Nah, Bapak Ibu jemaah umrah, Bapak Ibu akan berangkat di bis, kemudian nanti akan
tiba di yang namanya Bir Ali. Di situ ada yang masjid Bir Ali. Nah, disitulah Bapak Ibu nanti akan melaksanakan, kalau sudah punya wudhu di hotel di Madinah, tidak usah berwudhu lagi, tapi kalau batal silahkan berwudhu kembali, kemudian nanti lakukan sholat 2 rakaat di situ, sholat sunat ikhram. Nah, sholat sunat 2 rakaat, Bapak Ibu, kemudian di Masjid Bir Ali. Setelah sholat sunat 2 rakaat, nanti Bapak Ibu niatnya di mana? Ada yang melakukan niat di masjid. Setelah sholat sunat langsung berniat, labbaik Allahumma umratan. Karena Bapak Ibu kan mau umrah. Jadi labbaik Allahumma umratan, atau ada doa-doa yang lainnya. Silahkan saja ikuti arahan atau petunjuk dari petugas pembimbing ibadah yang ada di travelnya. Ada juga Bapak Ibu jemaah umrah yang menjalankan niatnya nanti setelah duduk di bis. Jadi nanti petugas pembimbing ibadah akan memandu Bapak Ibu jemaah umrah untuk melafalkan niat umrahnya. Labbaik Allahumma umratan. Nah, yang penting yang harus diingat oleh Bapak Ibu jemaah umrah, bahwasannya jangan lupa khususnya untuk jemaah umrah laki-laki, jangan sampai, mohon maaf, celana dalamnya masih terpakai. Jadi kalau berumrah itu hanya 2 kain saja untuk laki-laki, yaitu kain putih ya. Jadi atasan sama bawahan, tidak boleh ada celana dalam. Kemudian setelah berniat, larangan-larangan umrah itu harus dihindari. Silahkan tanyakan kepada pembimbing ibadahnya, larangan-larangan apa yang tidak boleh dilakukan selama menjalankan umrah. Salah satunya mungkin memakai wangi-wangian, berkata-kata yang tidak baik, kemudian bertengkar, kemudian dan yang lain-lainnya. Silakan saja ditanyakan. Nah, setibanya setelah berniat kembali duduk di bis, Bapak Ibu akan menjalani perjalanan menuju ke kota Mekah. Nah, di perjalanan silakan Bapak Ibu berzikir. Jarak yang ditempuh antara Madinah dengan Mekah itu sekitar 500 km. Biasanya ditempuh dalam 6 jam ya, 6 jam perjalanan. Nah, setibanya di hotel yang ada di Mekah, maka Bapak Ibu akan masuk dulu ke hotel, persiapan, dan hati-hati larangan-larangan ihram jangan dilanggar. Biasanya takutnya lupa tiba-tiba pakai jaket karena dingin dan lain sebagainya. Itu harus dipahami oleh Bapak Ibu jemaah umrah, harus hati-hati. Kemudian masukkan setelah pembagian kamar, Bapak Ibu jemaah umrah akan masuk ke kamar. Di situ tunggu instruksi dari ketua perjalanan umrah. Kapan akan menjalankan tawaf, sa'i, dan tahallul ke Masjidil Haram. Setelah ada informasi, maka biasanya tidak lama dari situ Bapak Ibu akan kembali bersiap-siap untuk berangkat ke Masjidil Haram untuk menyelesaikan umrah ini. Dari umrah itu kan dari mulai niat, kemudian tawaf, sa'i, dan tahallul. Nah, itu ya niat. Nah, itu. Kemudian nanti akan berangkat menggunakan bis menuju Masjidil Haram. Nah, nanti di Masjidil Haram Bapak Ibu akan menjalankan tawaf sebanyak 7 kali putaran. Kemudian akan menjalankan sa'i dari Sofa ke Marwah 7 kali bolak-balik ya. Sofa Marwah sekali, Marwah Sofa 2 kali, Sofa Marwah 3 kali, nanti yang ketujuhnya akan berakhir di Marwah. Setelah di Marwah nanti setelah selesai sa'i, Bapak Ibu akan tahallul. Setelah tahallul maka selesailah kegiatan umrahnya. Nah, Bapak Ibu kembali ke hotel dan di situ sudah berganti pakaian kembali, pakaian biasa. Jadi kain ihramnya sudah boleh dilepaskan. Nah, selama di Mekah, Bapak Ibu
nanti akan menjalankan kegiatan-kegiatan, misalkan sholatnya dilakukan di Masjidil Haram, kemudian menjalankan tawaf sunat. Nah di Mekah ini, di Masjidil Haram ini biasanya kalau bukan sholat sunat tahiyatul masjid ya. Jadi yang dijalankannya itu adalah tawaf sunat. Jadi berkeliling mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran. Tapi untuk tawaf sunat ini tidak diikuti dengan sa'i dan tahallul. Cukup tawaf aja berkeliling di Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Dan itu mungkin pengganti, silahkan tanyakan ya, itu pengganti dari sholat sunat tahiyatul masjid. Di sana tidak ada tahiyatul masjid, jadi tawaf sunat seperti itu. Nah, Bapak Ibu jemaah haji, kemudian kegiatan lainnya di Mekah ini, pihak travel nanti akan ada ziarah-ziarah. Salah satunya ke Jabal Nur, tempat atau guha tempat Rasulullah menerima wahyu pertama, kemudian ke Jabal Sur, itu di mana sejarahnya Jabal Sur ini tempat Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu bersembunyi di guha, di mana guha itu nanti akan dilindungi oleh sarang laba-laba, dan ketika Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini dikejar oleh kaum musyrik Makkah, itu tidak ditemukan karena menyangka bahwa tidak mungkin Rasul bersama Sayyidina Abu Bakar itu ada di situ karena di situ sudah ada sarang laba-laba. Nah, kemudian kembali. Nah, itu sejarahnya. Mungkin sejarah lengkapnya bisa Bapak Ibu cari di Google atau browsing di mana saja ya informasinya terkait dengan Jabal Sur, di mana ada gua Sur ya. Kemudian yang lainnya Bapak Ibu juga nanti akan ada city tour ya, ke Thaif dan lain sebagainya. Pokoknya di situ Bapak Ibu semua akan ada paket-paket sesuai paketnya yang disediakan oleh pihak travel umrohnya. Nah, Bapak Ibu jemaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah sekian lama berada di kota suci Mekah, selesai kegiatan-kegiatan ibadah maupun ziarah-ziarah, kemudian city tour, dan mohon maaf mungkin city tour juga nanti ada yang ke Jeddah ya. Ke Jeddah, di situ ada kornis, balad gitu ya, city tour ya. Kemudian ada Masjid Terapung dan lain sebagainya. Di situ juga ada makamnya makam Siti Hawa, dan ada yang namanya sepeda Nabi Adam, katanya, saya kurang begitu apa benar gitu itu sepeda Nabi Adam gitu. Dan city tour itu biasanya secara berombongan yang sudah dipersiapkan oleh panitia penyelenggara travel umrahnya. Nah, Bapak Ibu setelah sekian lama di kota Mekah, bisa 4-5 hari atau berapa hari sesuai dengan paketnya, maka sebelum kepulangan Bapak Ibu akan menjalankan tawaf wada atau tawaf perpisahan. Nah, terkait dengan tawaf wada ini tidak diikuti dengan sa'i dan tahallul, hanya mengelilingi Ka'bah saja 7 kali putaran. Setelah itu Bapak Ibu pulang. Nah, untuk pulangnya biasanya kita berjalan, kemudian melihat ke Ka'bah, dadah-dadah gitu ya. Jadi sedihlah pokoknya kita mau meninggalkan kota suci Makkah ini, dan mungkin kita berharap bisa kembali lagi ke tanah suci Makkah gitu, seperti itu. Nah, setelah tawaf wada selesai, Bapak Ibu kembali ke hotel. Nah, di situ Bapak Ibu bersiap-siap untuk pulang. Kembali paspor ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai hilang. Biasanya ada paspor yang sudah dikoordinir oleh pihak travelnya ya. Nanti itu paspor itu alat identitas di luar negeri, itu paspor, bukan KTP. Nah, Bapak Ibu bersiap-siap. Biasanya nanti kepulangannya, kalau datangnya dari Bandara Madinah, nanti pulangnya akan dari Bandara Jeddah. Dari Bandara Jeddah nanti Bapak Ibu berangkat untuk pulang ke tanah air. Setelah pulang dari tanah air, nanti Bapak Ibu
akan dibawa dengan menggunakan bis ke daerah asalnya masing-masing. Setelah itu pulang ke rumah. Nah, itulah rangkaian ibadah umrah yang Bapak Ibu akan jalani selama di Tanah Suci. Nah, Bapak Ibu jemaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan tips kesehatan yang harus Bapak Ibu ketahui, kondisi alam di Saudi Arabia. Itu kalau panas, panas sekali. Dan kalau dingin, dingin sekali. Tapi ada periode di mana cuacanya tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Nah, terkait dengan hal ini, maka Bapak Ibu harus tahu, harus tanya mungkin kepada pihak travelnya, kondisi di Arab Saudi untuk waktu perjalanan umrah yang akan dijalankan Bapak Ibu dalam kondisi apa? Apakah panas, dingin, atau sedang-sedang saja ya, seperti di tanah air ini. Nah, kenapa ini harus diketahui? Tentunya sebagai persiapan, langkah antisipatif bagi Bapak Ibu untuk menyiapkan. Kalau misalkan dingin, ya Bapak Ibu harus siap-siap dengan mantelnya atau jaketnya. Kalau panas dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu juga harus persiapan untuk kondisi ini. Nah, yang saya sarankan selama di Tanah Suci ini Bapak Ibu harus banyak minum. 200 mili per gelap per 200 mili per jam atau 1 gelas per jam ya. Itu harus dijalankan karena resiko yang akan terjadi terutama dalam kondisi panas adalah dehidrasi dan sengatan panas. Jadi Bapak Ibu harus banyak minum. Kemudian ketika Bapak Ibu ada di luar ruangan, di luar hotel, gunakan alat pelindung diri dari mulai topi, kacamata, masker, semprotan wajah, kemudian bawa tumbler atau tempat minum ya. Alas kaki juga jangan lupa itu ya. Ingat banyak kejadian waktu saya bertugas sebagai sebagai petugas kesehatan, ada jemaah yang pulang memaksakan diri di tengah hari tanpa menggunakan alas kaki dan pulang-pulang kakinya menjadi melepuh telapak kakinya. Dan ini harus diantisipasi. Jadi jangan memaksakan diri untuk eh, pulang tanpa alas kaki. Dan mungkin bisa saja Bapak Ibu membawa sandal cadangan. Takut misalkan nanti sandalnya selama di tanah suci atau sepulang dari masjid hilang. Nah, ini punya sandal cadangan, itu lebih baik. Atau bila perlu kalau misalkan Bapak Ibu hilang sandalnya, jangan memaksakan diri. Mungkin bisa eh, menyuruh temannya untuk membeli sandal. Silahkan beli sandal. Itu biasanya ada toko-toko ya di sekitaran eh, eh, Masjid Nabawi ini atau di sekitaran Masjidil Haram itu silahkan beli sandalnya dulu. Jangan memaksakan pulang tanpa menggunakan alas kaki. Kemudian masker ini juga penting untuk melindungi Bapak Ibu dari tertularnya penyakit yang menular melalui udara. Ini juga harus dipahami. Kemudian terkait dengan makanan-makanan, nah makanan itu biasanya pihak travel sudah menyediakan, insya Allah itu sudah higienis, sudah bersih ya Bapak Ibu sekalian. Nah terkait dengan yang mempunyai penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, jantung, asma dan sebagainya, maka Bapak Ibu persiapkan obat-obatannya di Indonesia. Ya, di tanah air itu sudah disiapkan. Dan berapa banyak yang akan dibawa, nah itu kalikan saja berapa lama Bapak Ibu akan tinggal. Kalau misalkan tinggal 9 hari ya mungkin taruhlah jadi 15 hari lah ya gitu. Kalau misalkan minum amlodipin itu, misalkan orang penderita hipertensi, amlodipinnya minum selama 1 kali per hari, maka bawa 1 lembar setengah atau 2 lembar amlodipin. Biasanya isinya satu blister itu 10 tablet. Jadi bawalah 2 lembar ya, 20 tablet kalau misalkan perjalanannya sekitar 9 hari atau 1 minggu, 2 minggu ya, itu silakan bawa itu. Mau dilebihkan 3 lembar silahkan, tapi jangan berlebihan pula ya. Nanti di Arab Saudi juga ada apotek-apotek yang menerima pembelian obat. Nah, seperti itu. Dan biasanya kalau di Saudi itu pengalaman saya tidak menggunakan resep ya. Kita bilang saja itu sudah dilayani gitu di sana. Kecuali mungkin obat-obatan tertentu yang memang harus menggunakan resep.
Nah, Bapak Ibu, jemaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, eee, kalikan saja ya. Dan jangan lupa untuk yang mempunyai penyakit kronis, itu obatnya harus diminum secara rutin dan teratur, ya. Karena bisa saja terjadi eksaserbasi akut untuk penyakit-penyakit yang kronis ini. Jadi Bapak Ibu harus, persiapkan obatnya di tanah air. Dan terkait dengan haid, terutama untuk yang mengatur haid bagi jemaah umrah yang wanita dalam usia subur, itu di video saya ada bagaimana cara mengatur haid atau menunda haid selama perjalanan ibadah umrah. Itu silahkan ditonton saja di video saya. Nah, Bapak Ibu jemaah umrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu saja mungkin materi yang saya sampaikan pada kali ini. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang akan menjalankan ibadah umrahnya ke Tanah Suci. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesehatan kepada Bapak Ibu dan perjalanan umrahnya diberikan kelancaran, kemudahan, dan umrahnya umrah yang makbul dan mabrur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.